Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda secara terperinci cara menghilangkan kunci layar yang terkunci serta akun Google yang terhubung di perangkat Redmi Note 7 Pro Anda. Jadi pertama kita akan menghilangkan kunci layar yang tidak Anda ketahui. Dan proses ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi nanti akan menjadi sedikit lebih sulit karena kita akan melakukan FRP bypass, dan FRP bypass secara teknis berarti menghilangkan akun Google tersebut yang memang sedikit lebih rumit, tapi untungnya di ponsel ini caranya tidak terlalu sulit. Jadi akan ada dua bagian saja di video ini. Pertama, hard reset yang menghapus kunci layar, lalu FRP bypass yang menghapus akun Google. Dan metode ini sudah diuji di ponsel ini, serta di beberapa ponsel Redmi lainnya. Metode ini berfungsi di Android 10 dan juga di bulan Agustus 2025, jadi saya harap akan selalu bisa digunakan. Tapi untuk bulan Agustus, kami sudah memastikan sendiri bahwa cara ini berhasil. Dan mari kita mulai. Kita harus mulai dengan melakukan hard reset pada ponsel. Kalian bisa lihat, saya punya semacam kunci layar di sini. Saya tidak tahu itu apa. Jadi mari kita tekan dan tahan tombol power untuk mematikan ponsel. Dengan mengklik power off setelah menekan dan menahan tombol daya, Anda perlu mengkliknya 2 kali, lalu tunggu sebentar, mungkin hingga setidaknya 20 detik. Mungkin bisa sedikit kurang. Untuk memastikan telepon benar-benar mati, maka Anda akan mulai mengatur ulang telepon. Dan untuk melakukannya, Anda harus mulai menekan dan menahan 2 tombol, daya dan volume atas. Begitu Anda mulai menekan mereka, setelah logo Redmi muncul, lepaskan tombol daya, tetapi tetap tekan tombol volume atas sampai Anda masuk ke mode pemulihan. Jadi mari kita lakukan sekarang. Saya sedang menekan tombol volume atas dan tombol daya. Sekarang saya bisa melihat logo Redmi. Jadi saya melepaskan tombol daya dan tetap menekan tombol volume atas. Sekarang Anda bisa melihat menu pemulihan. Anda bisa menggunakan tombol atas atau bawah, volume atas atau bawah untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi, mari kita pergi ke wipe data, lalu tekan tombol daya untuk menyetujui. Kemudian tekan tombol daya untuk menghapus semua data, lalu turun ke konfirmasi dan tekan tombol daya. Kemungkinan besar proses reset ini tidak akan memakan waktu lama. Lalu tekan OK untuk kembali ke menu utama, kemudian pergi ke reboot dan tekan OK, lalu reboot ke sistem. Sekarang, proses reboot akan memakan waktu lama dan Anda harus bersiap untuk itu. Ponsel ini sudah bukan yang terbaru lagi, dan sangat wajar jika prosesnya memakan waktu beberapa menit. Berdasarkan pengalaman saya akan memberitahu Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya akan memeriksanya dulu. Jadi dari yang saya tahu, pada kasus saya butuh waktu 5 menit, tapi kalau sampai 10 menit pun itu sangat-sangat normal. Cukup biarkan ponsel Anda dan jangan menekan apapun sampai masuk ke pengaturan awal. Jadi setelah ponsel menyala, kunci layar akan hilang, dan kita akan masuk ke bagian kedua dari video ini. Sedikit lebih rumit, tapi tidak terlalu sulit. Bagian ini akan menghilangkan FRP, yaitu Factory Reset Protection, yang juga disebut verifikasi Google. Pada dasarnya, fitur ini akan meminta akun Google yang sebelumnya sudah masuk. Kita akan melewati bagian itu. Sekarang, layar ini seharusnya sudah muncul. Memang benar, prosesnya memakan waktu sekitar 5 menit. Jadi mari kita mulai dengan RO sekarang. Sudah baiknya tuh pilih bahasa Inggris karena kami sudah mengujinya dalam bahasa Inggris dan selalu berhasil dalam bahasa tersebut. Dan berdasarkan pengalaman kami tidak bisa menjamin bahwa bahasa lokal lainnya akan bekerja dengan cara yang sama. Sekarang, untuk wilayah tidak berpengaruh sama sekali. Lalu Anda perlu menyetujui perjanjian pengguna. Lewati bagian kartu SIM. Lalu klik pada tanda panah. Dan sekarang Anda perlu terhubung ke jaringan. Anda dapat melihat ada kunci kecil di sudut kiri atas. Ini menunjukkan bahwa ponsel terkunci dengan FRP.
dan tidak ada pilihan untuk melewatinya. Atau mungkin ada, tetapi kita tetap tidak boleh melakukannya karena akan mengacaukan seluruh proses. Jadi, mari masukkan kata sandi Wi-Fi, sambungkan ke jaringan Wi-Fi apapun yang Anda miliki. Itu hanya dibutuhkan sesaat. Ini juga bisa menjadi jaringan publik sejujurnya. Karena nanti Anda bisa keluar dari jaringan ini. Dan sekarang kita harus menunggu sampai prosesnya selesai. Ini juga mungkin memerlukan waktu sebentar sampai selesai. Karena memang, Anda tahu, ini memang sesuatu yang memakan waktu, terutama pada ponsel lama, karena sedang berkomunikasi dengan Google dan memeriksa apakah perangkat kita terkunci. Tentu saja, ponsel sudah tahu bahwa perangkat ini terkunci, tapi tetap harus memverifikasi dengan Google, mengirim beberapa data ke cloud, klik pada jangan salin di sini, dan tunggu sampai proses komunikasinya selesai. Sekarang ada pertanyaan tentang kata sandi yang sebelumnya telah diatur, dan saya punya PIN, tapi saya tidak tahu PIN apa itu. Anda perlu klik pada gunakan akun Google sebagai gantinya, lalu perangkat akan tetap berkomunikasi dengan Google, dan sekarang akan masuk ke langkah ini. Anda bisa melihat di sini tertulis bahwa perangkat telah direset, untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya telah disinkronkan di perangkat ini. Jika pesan ini muncul, maka Anda harus masuk, tapi untungnya dengan video kami Anda tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa langsung lewati, kembali ke layar pemilihan Wi-Fi. Klik pada panah di samping Wi-Fi yang sedang terhubung, gulir ke bawah sampai Anda menemukan lupakan jaringan, lalu klik itu, kemudian klik OK. Sekarang jaringan akan dilupakan dan tombol lewati seharusnya sudah tersedia. Ya, Anda bisa mengkliknya. Sekarang Anda harus klik terima dan sekarang klik hanya kunci layar. Lalu saya akan memilih pola hanya untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak menggunakan PIN yang sama seperti sebelumnya, jadi saya akan mengatur pola agar terlihat lebih dapat dipercaya. Klik mengerti, lalu saya akan mengaturnya seperti itu, lalu lanjutkan, masukkan ulang, tapi silakan saja jika ingin mengatur ke PIN, kata sandi, pola, atau apapun yang Anda mau. Sekarang muncul tampilan ini, jadi mari kita klik lanjut. Sekarang, ini menanyakan kepada kita tentang mode klasik atau luar ruangan. Sekarang kita harus kembali. Dan sekarang hubungkan kembali ke jaringan. Dan klik sambungkan. Lalu klik berikutnya. Dan sekarang akan dimuat lagi. Meminta kami untuk menyalin data, jadi klik jangan salin. Dan sekarang ia menanyakan polanya. Saya sudah memasang PIN sebelumnya, sekarang saatnya pola. Dan itu sama persis dengan yang baru saja saya atur, jadi agak gila. Sekarang, lewati akun Google karena saat ini tidak terlalu diperlukan. Dan Anda lihat, Anda bisa melewatinya, jadi tidak ada masalah dengan itu. Lalu klik terima. Anda dapat melihat tidak ada kunci lagi di sudut kiri atas. Saya akan lewati bagian ini. Baiklah, lewati saja, lalu lanjutkan dan pilih peluncur default, laci aplikasi klasik, apapun sesuai dengan preferensi Anda. Sekarang pengaturan sudah selesai dan telepon sudah tidak terkunci. Jangan ragu untuk mengatur ulang telepon lagi, tetapi kali ini melalui pengaturan. Saya akan menunjukkan cara melakukannya. Itu hanya untuk memastikan tidak akan ada batasan dan tidak akan ada yang muncul kemudian. Sekarang klik tidak, bukan sekarang di sini. Jadi ini hanya, Anda tahu, untuk memastikan lebih aman saja. Kami sudah mencobanya dan selalu berhasil tanpa reset, tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik di reset. Jadi masuk ke pengaturan, lalu masuk ke tentang ponsel ada di bagian atas. Lalu gulir ke bawah ke reset pabrik. Ngomong-ngomong, Anda bisa melihat pada ponsel ini, versi MA-nya adalah Dual SAP 5.1, versi Android 10, jadi seperti ini, semuanya berfungsi. Buka reset pabrik, lalu klik hapus semua data di bagian bawah, masukkan log layar Anda saat ini,
klik reset pabrik, tunggu selama 10 detik hingga tombol di sebelah kanan ini tersedia. Klik tombol berikutnya, lalu tunggu selama sekitar 10 detik lagi hingga tombol OK tersedia untuk Anda gunakan. Klik OK. Dan sekarang ponsel Anda akan direset, dan setelah itu Anda dapat mengaturnya sesuai keinginan, dan ponsel akan berfungsi kembali. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di postingan berikutnya.